Halo guys, selamat datang di channel SS. Di video ini saya mau nge-share tutorial gimana caranya buat assignment tracker atau pemantau tugas. Jadi template ini tuh bisa teman-teman pakai untuk memantau tugas-tugas teman-teman, baik itu tugas kuliah, tugas sekolah. Oke, kita langsung saja ke cara bikinnya. Nah, di sini kita tulis dulu ya judul tabelnya gitu. Ada status, terus kita tulis deadline. Habis deadline itu ada sisa waktunya kapan, lalu di sini matkul. Nanti di sini tuh bisa matkul, bisa mapel, terserah teman-teman. Jadi intinya itu buat ngasih tahu nih ini tuh tugas untuk pelajaran apa gitu kan. Kemudian tipe, nah tipe di sini itu nanti bisa dipakai untuk jenis tugasnya, bisa itu berupa UAS, UTS, atau misalnya tugas diskusi atau tugas 1, 2, 3 kalau misalnya yang tuton di UT gitu. Seperti itu kemudian di sini kita kasih nama tugas untuk deskripsi tugasnya seperti apa. Setelah itu kita masukin nilai. Nah, nilainya ini ada yang ini skala 100. Kita tulis skala 100. Oke. Kemudian yang ini tuh nilainya skala 4, 1 sampai 4. Yang ini yang nilai dalam bentuk ABCD. Nah, kita tulis grade aja, oke? Setelah itu kita ini klik 2 kali ya biar mengikuti lebarnya mengikuti dari isi sel yang paling panjang seperti itu. Udah status deadline. Nah, untuk status kita pakai drop down. Kita klik insert terus drop down. Nah, statusnya itu saya mau isi mulai dari misalnya belum dimulai atau belum dikerjakan gitu ya. Dikerjakan atau belum dimulai aja kita tulis. Belum dimulai, habis itu tuh sedang dikerjakan, bisa tulis juga in progress atau sedang berjalan, boleh. Terus sini selesai atau finish, bebas. Habis selesai dikumpulkan. Nah, ini apakah tugasnya itu udah beres atau dikumpulkan. Kadang kan kita udah beres tapi misalnya tuh belum dikumpulin, misalnya belum waktu mengumpulkan tugas. Nah, jadi di sini saya tambahin juga. Kalau belum dimulai berarti biasanya kita kasih warnanya tuh merah ya. Belum dimulai, lalu misalnya sedang berjalan itu kuning, selesai itu hijau, dan dikumpulkan itu kayaknya enaknya biru ya. Seperti ini. Kita klik dan nah kita cek seperti ini ya. Misalnya kita pilih belum dimulai, sedang berjalan, ini kita klik 2 kali ya. Nah, lebarnya biar ngikutin yang paling panjang teksnya. Oke, kita langsung ke bagian deadline. Nah, ini deadline-nya misalnya kita tulis tanggal 13 Januari 2025. Nah, untuk formatnya saya pengen formatnya itu ada ini ya, ada nama hari dan juga tanggalnya gitu. Maka kita ke format, lalu ke number, lalu pilih custom date and time. Di sini saya kan untuk yang ininya kita hapus dulu ya, delete. Delete. Nah, untuk day-nya saya pengen day as abbreviation atau ini yang cuma 3 huruf aja untuk nama harinya. Lalu dipisahkan dengan koma. Habis koma kita masukin lagi day tapi dalam bentuk tanggal. Lalu spasi kita masukin bulan. Bulannya kayaknya saya mau di full name aja deh ya, atau singkat 3 full name aja deh, full name ya. Untuk nama bulannya full. Lalu tahun kita masukkan tahun. Nah, year-nya kita full numerik juga, baru klik apply. Nah, nanti ini kita klik 2 kali, maka hasilnya seperti ini ya. Ini bebas, atau misalnya mau dibikin jadi 2 kolom juga bisa. Yang satu fokus munculin harinya aja, yang satu baru tanggal. It's okay, bisa juga ya. Cuman saya lebih memilih seperti ini. Lalu untuk sisa waktu kan dia hit patokannya itu hari ini terhadap deadline itu ada berapa hari kan. Makanya kita pakai rumus yang pertama, pakai rumusnya itu days ya. Days itu untuk menghitung jumlah atau number of days between two dates. Jadi untuk menghitung rentang
waktu atau rentang hari dari dua tanggal. Nah, untuk end date-nya kita ngikutin yang di sel B11 kan deadline-nya, oke? Lalu untuk start date-nya kita pilihnya hari ini. Nah, kalau hari ini itu namanya today. Ya, pakai rumus today. Itu untuk menunjukkan ke hari ini. Seperti itu. Lalu kita klik enter. Nah, ini juga jangan lupa di bagian settingannya teman atur-atur dulu ya. Kayak lokalnya sama time zone-nya gitu. Karena nanti ini waktunya itu yang ngikutin time zone yang udah kita setting, zona waktu yang udah kita setting gitu. Oke, ini kita simpen di tengah aja ya. Nantilah ini bisa ya. Nah, ini sisa waktunya ini. Lalu kita kasih yang namanya conditional formatting. Untuk apa? Biar misalnya kalau misal udah mendekati hari deadline, dia ada tandanya, atau misalnya lagi aman, tandanya apa, atau hati-hati, tandanya apa, kayak gitu. Oke. Oh iya, di sini saya ada yang lupa. Nah, ini kita tambahin lagi tulisan if error. Oke. If error bukan if error deh, pakai if untuk ngasih tahu kalau misalnya dia kosong di bagian deadline ini belum kita isi, itu akan di bagian sisa waktunya juga akan kosong. Nah, kita pengen itu ya. Misalnya berarti if is blank, oke. Rumus is blank itu untuk ngecek kalau itu dia kosong, nggak ada isinya. Gitu ya, pakai rumus is blank, lalu kita titik koma. Kalau value-nya benar, value-nya if true, dia akan kosong, gitu ya. Kalau misalnya value if false atau misalnya dia nggak kosong, maka akan pakai rumus yang ini, rumus D seperti itu. Nah, kenapa? Soalnya kayak gini, kalau misalnya dia nggak pakai if seperti ini, nanti itu rumusnya akan seperti ini ya. Misalnya nih, kita enter. Ini kita pilihnya bukan B11, B12 ya. Nah, maka akan memunculkan angka ini. Dan ini nggak enak dilihat kan, gitu. Lebih enak dikosongin aja. Makanya pakai rumus ini. Gitu. Kita cek nih. Nah, dia kalau kosong nggak ada kan? Oke. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita asal tulis nih, akan ada error value, ya kan? Kenapa? Karena ini itu rumus itu untuk tanggal ya. Jadi dia pengen datanya dalam format tanggal, tapi ini kan teks biasa, makanya ada error value. Nah, kalau misalnya pengen juga waktu ada error jadi kosong, kita tambahin lagi rumusnya di sini if error gitu. Seperti itu. Untuk mengganti pesan error value ini. Kayak gitu teman-teman, oke? Nah, terus sekarang kita pakai conditional formatting untuk kasih tanda warna di sel ya. Kita pakai conditional formatting. Nah, di sini rules-nya itu saya pengen kalau misalnya deadline-nya itu dia less than or equal to 2 atau dia sama dengan atau kurang dari 2, maka saya pengen selnya itu warnanya merah ya. Di sini saya kasih merahnya merah terang aja ya, biar jadi tanda yang jelas gitu ya. Lalu oke. Terus yang kedua, kalau misalnya dia is between antara 3 dengan 5, jadi dadanya itu antara 3 sampai 5 hari, saya pengennya dikasih warna kuning aja. Jadi kayak hati-hati nih gitu. Udah mau mepet kayak gitu kan. Lalu kalau misalnya kita klik lagi ada another rule yang ketiga, kalau misalnya dia greater than 5 atau deadline-nya dia lebih dari 5, itu kita kasih tanda hijau gitu. Kita kasih tanda warna hijau, berarti ini aman loh, masih aman. Kayak gitu. Kita ketik dan. Nah, coba cek ya. Misalnya ini kan deadline-nya 3 hari dari hari ini. Kalau misalnya kita masukin 11, 1 hari dia merah. Kalau misalnya deadline-nya lebih dari 5 hari, misalnya tanggal 22, dia akan hijau. Seperti ini. Gitu ya. Atau mau ditambahin lagi, misalnya lebih dari 5 hari atau misalnya sampai tandanya itu cuman
bisa di 7 hari aja. Setelah lebih dari 7 hari nggak usah dikasih warna sel dan lain-lain, itu bisa. Tinggal mas tambahin aja kondisional yang baru di sini. Keterangannya adalah value is greater than apa, atau value is greater and equal to berapa misalnya gitu. Terus dipilih aja apa, di bagian warna cell fill colornya dipilih misalnya none gitu ya, nggak ada, itu bisa. Oke, udah gini. Atau misalnya, atau mau pakai scale juga bisa, conditional formatting scale. Ini skala. Nah, ini juga skala bisa nih. Jadi kalau skala itu warnanya dari yang gelap ke cerah, terus yang paling besarnya berapa, min value-nya, nonnya berapa, apa, nilai paling paling minimalnya berapa, tengah-tengahnya berapa, paling tingginya berapa, itu bisa diatur kalau mau pakai skala warna gini ya. Gitu. Cuman kalau saya nggak, gini aja. Untuk matkul ini juga pakai drop down ya. Klik insert, drop down, apa option 1, option 2, matkul 1, matkul 2 misalnya, atau matkul 3. Itu bebas ya. Nanti teman-teman cara gantinya gimana? Kita klik selnya, kemudian kita insert, terus kita pilih drop down. Nanti di sini muncul option 1, option 2 gitu ya. Oke. Terus misalnya kalau udah di drag and drop sampai bawah, terus mau ganti, tinggal kita klik aja sembarang, misalnya di sini. Kita insert, drop down, terus kita pilih matkul 1 misalnya, terus kita klik done. Nah, ini ada notif. Kalau cuman pengen di apa sel itu aja, pilih just this instance ya. Kalau misalnya pengen berlaku ke semuanya, klik apply to all. Nah, coba kita cek ya. Itu kan berubah semua ya, ada ya, kayak gitu. Untuk yang tipe juga sama ya. Kalau misalnya di sini udah ada muncul data validation rulesnya, tinggal klik add rule aja di sini bisa. Ini juga drop down. Kalau ini tipenya seperti misalnya ada diskusi, kemudian ada apa ya, UAS misalnya, UAS, UAS atau UTS, atau misalnya ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, tinggal tulis aja ya. Oke. Kita klik done. Nah, seperti itu. Nah, untuk tugas ini deskripsi ya, jadi kita bikin agak lebar aja. Nanti deskripsi singkat tugasnya ngapain. Kemudian di sini ada nilai skala 100, skala 4 sama grade. Nah, untuk untuk nilai skala, nilai itu biasanya kalau dari nilai tugas, sepengetahuan saya itu dikasihnya skala 100 ya. Makanya di sini saya mau nilai yang kita masukkan itu skalanya 100, baru nanti di skala 4 sama grade itu kita pakai rumus gitu ya. Rumusnya apa? Kalau skala 4 tinggal nanti dibagi 25 aja. Ini dibagi dengan 25 karena kan 100 setara dengan 4 ya. Gitu. Jadi 100 dibagi 4 itu 25. Misalnya kalau kita nilainya 65 itu setara 2,6. Kayak gitu. Nah, untuk grade ini saya udah ada rumusnya sebenarnya ya. Kita copy paste aja gitu. Nah, ini pakai if ya. Nah, di sini bisa kita cek yang pertama, kenapa pakai if doang nggak pakai s, karena kondisinya cuma dua, yaitu yang is blank sama yang ifs. Nah, ini tujuannya apa? Ada if dulu di sini. Ini tuh biar kalau misalnya di kolom H ini itu nggak ada nilainya, kita mau dikosongin aja, mirip kayak yang sisa waktu yang lain gitu, biar nanti kalau misalnya ada error atau apa itu nggak apa ya, biar enak dilihat aja gitu, lebih baik kosong kayak gitu. Makanya pakai if is blank dulu. Jadi kalau misalnya sel H11 nya dia blank atau sama dengan true ya, atau misalnya ini juga kayaknya bisa deh langsung dihapus juga gitu ya, misalnya kayaknya ngaruh, bisa langsung juga deh, nanti dicoba ya. Nah, kalau misalnya dia nggak kosong, maka ini pakai rumus yang IFS. Oke, kalau misalnya dia kosong, maka selnya akan jadi kosong. Misalnya sel H11 kosong, dia hasilnya di sel ini akan kosong. Tapi kalau nggak kosong, rumus ini yang akan diproses gitu ya.
Nah, ini kayak misalnya I11 sama dengan 4, maka A. Kalau I11 3,5 sampai kurang dari 4, amin. Dan seterusnya. Ini sesuaikan aja sama skala nilai yang ada di sekolah atau di kampus, teman-teman. Gitu ya. Kita klik enter. Nah, wah di sini ada error. Apa nih yang error? Coba kita cek. Ini H11. Oke. Sudah. Ini rumusnya. Ini mengacu ke ini kan ke G nih. Ini enggak ke H. Ini kan ke G ya. Ini G11. Baru ini ke H. Nah, ini error ref. Error ref itu error referensi ya. Jadi ada yang salah ini. Karena ini kita salah nih mereferensikan selnya. Nggak sesuai. Kayak gitu. Oke. Seperti ini. Kita rubah manual aja deh. Oke. Nah, kayak gini. Seperti ini. Nah, ini true. True ini di sini tuh artinya untuk kondisi yang tidak memenuhi dari semua ini, maka gitu. Berarti kalau di sini kan terakhir sampai 1 ya. Berarti kalau kurang dari 1 dia akan masuk otomatis ke E. Nah, kayak gini B min ya. Bisa kalau kita kosong nih. Nah, ini juga kosong. Kayak gitu. Yang nilai skala juga ini juga bisa nih. Kalau misalnya pakai if juga nih. Misalnya if G ya. Misalnya if G is blank G11, maka dia ini, tapi kalau nggak kosong dia pakai rumus misalnya kayak gini. Nah, gini ya. Misalnya 25. Nah, baru muncul. Bisa kayak gini. Jadi ini is blanknya juga bisa dihapus nih. Nggak perlu sama dengan true juga. Dia langsung ini bekerja gitu. Coba. Kalau ini kita kosongin. Nah, ini juga langsung hilang kan ya. Nah, kayak gini, oke. Seperti itu. Ini kan enak dilihat ya, teman-teman. Oke, ini sudah. Kita drag and drop aja nih ke bawah. Oke, kita drag and drop sampai berapa nih? Sampai sini aja deh ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau nambah sel, tinggal ini aja. Misalnya kurang nih, tinggal kita blok, lalu kita tarik ke bawah. Seperti itu, oke? Ini kita kosong ini, kita cek nih, kosong ya. Kan enak ya. Terus kita tambahin nih selnya ke kiri 1. Buat ini, apa ya? Kayak biar nggak terlalu mepet gitu. Ini kita resize aja nih 15 ukurannya. Nah, jadi nggak terlalu mepet. Ini juga 15, oke. Ya kan, status, deadline, sisa waktu, terus jenis matkulnya apa, ininya apa, ini tugasnya apa, deskripsi tugasnya apa, terus ada nilai kalau misalnya sudah dikumpulkan gitu ya. Nah, ini untuk sel yang ke sebelah kanan karena nggak dipakai, kita delete aja ya, delete kolomnya kayak gini. Terus kita atur backgroundnya ya. Nah, kalau mau ngeblok semuanya, semua sel yang ada di sini dari kolom A sampai K, terus sampai di sini sampai berapa nih? Sampai baris 1000 misalnya. Kita klikin ini yang di ujung sini ya. Nah, langsung ke blok semuanya. Terus kita mau atur backgroundnya, kita kasih warna ini. Nah, seperti ini. Terus yang judul tabelnya kita bikin ini, bikin apa ya, di bold. Terus kita di rata tengah. Oke, terus ini ukurannya kita naikin 12 ya. Dan ini kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Boleh. Lalu, nah ini kalau misalnya dia kepanjangan, mau dibikin 2 baris gitu ya, kita pencet Alt Enter. Nah, bisa nih kayak gini. Oke, misal ya. Nah, ini kita giniin aja nih, jelaskan Alt Enter. Terus yang ini kita mau dibikin di tengah juga. Nanti kita pilih ini nih, middle ya, yang vertical alignment-nya gitu. Nah, kayak gini. Oke.
Terus kalau misalnya mau dikasih apa ya namanya itu, garis border gitu ya, batasan, kita klikin border. Untuk border kita kasih warna apa ya, putih misalnya ya, kita kasih warna putih. Nah kayak gini, misal mau warna putih atau mau warna hitam juga bisa. Misalnya warnanya putih tapi dia mau agak tebal misalnya, bisa juga nih. Atau mau warna lain boleh, ini border atau hitam atau abu misalnya abu. Terus kita klik lagi, pencet lagi. Nah kayak gini misalnya abu, bisa ya. Kayaknya terlalu tebel deh, kita ubah aja ya. Nah yang ini, yang mana yang ini ya, kita cat. Nah segini atau segini juga boleh. Nah misal seperti ini. Lalu kita, nah ini, nah seperti ini. Setelah itu kita tambahkan chart atau grafik untuk ngecek yang sedang berjalan ada berapa, yang udah finish berapa, kayak gitu-gitu ya. Di sini kita pakai bar chart aja yang ini, tapi yang horizontal ya. Yang bar chart itu kan dia horizontal, kalau yang vertikal itu kolom. Untuk data range-nya saya ngambil dari sini ya, dari B11, oke. Rentangnya itu dari B11 sampai di sini kita berapa nih? B30 ya. B30, oke. Nah, ini kita klik aggregate. Nah, untuk menjumlahnya nih sedang berjalan. Coba misalnya sini belum dimulai, terus selesai, terus dikumpulkan. Oke. Atau kosong. Di sini masih kosong. Nah, nanti nggak akan masuk kemana-mana nih kalau masih kosong. Gitu ya. Oke. Setelah itu kita atur desainnya. Chart backgroundnya kita nggak usah pakai background. Untuk fontnya apa ya, Georgia bagus nih kayaknya. Oke, untuk font Georgia. Lalu untuk cara akses detailnya kita tulis status ya. Status kita bold juga, dia rata tengah seperti ini. Terus untuk posisinya kita kecilin dulu deh, ini ya, kayak gini. Kita arahin, terus kita bikin panjang segini. Oke. Terus untuk warna dari barnya kita sesamakan kayak dari ini ya, drop downnya. Oke. Kita klik aja 2 kali untuk barnya. Lalu kita fill colornya, kita pilihin aja ini, pick a custom color. Terus yang ini nih, ini sedang berjalan. Lalu untuk yang belum dimulai itu dia agak merah ya. Untuk yang bagian selesai itu warna hijau ini ya. Untuk dikumpulkan dia warna biru yang ini. Oke. Oke kan? Nah ini bisa ketahuan nih yang udah selesai berapa, yang udah dikumpulin berapa, kayak gitu ya. Misalnya yang sedang berjalan berapa ya, kayak gini. Oke. Lalu tinggal bagian terakhir ini, apa, namanya ya. Ini tuh untuk apa, buat apa gitu, judulnya ya. Di sini saya mau pakai ini aja deh, drawing. Oke, kita pakai drawing. Kita masukin text box di sini. Nah, judulnya sini semester genap 2024-2025. Misal kayak gini ya. Fontnya kita pakai Playfair, kita semi bold. Untuk ukuran berapa ya? Segini oke kayaknya ya. Coba misalnya 35 dulu deh. Untuk yang huruf semester kita ganti colornya warna apa ya? Color semesternya warna kuning atau warna oranye. Yang ini mungkin boleh. Kalau yang genap kita rubah jadi warna apa, biru atau merah. Bisa nih merah nih. Nah yang gini ya, merah jambu. Oke. Terus kalau misalnya kita tambahin, ada highlightnya nih, highlightnya yang
agak gelap misalnya seperti ini kalau mau, atau enggak juga kayak stabilo lagi ya, transparan aja udah kayak gini misalnya. Oke, lalu kita klik save and close. Nah seperti ini enaknya bisa dirubah, dipindahin kemana aja gitu ya teman-teman, nggak perlu di selnya gitu. Jadi kita nggak perlu nge-merge dulu, ngikutin posisinya. Kalau ini kan enak ya gitu, jadi nggak akan mempengaruhi dari lebar atau panjangnya sel. Kita tinggal ini aja nih, nah ukurannya bisa disesuaikan tuh, nah, kayak gini ya. Oke, terus kalau misalnya nih ini kan ada garis-garis kayak gini ya, mau dihilangkan tinggal ini aja, ke view show grid lines. Oke, seperti ini teman-teman, contoh dari assignment tracker atau pemantau tugas yang bisa dipakai buat tugas kuliah atau tugas sekolah. Kalau misalnya ada mau request tutorial lain atau tentang rumus lain, bisa langsung aja komen ya teman-teman. Mungkin sekian aja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya, oke?